Sifatus syafa'ah di dalam kitab Ihya juz 4 Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang syafaat, ya. Syafaat ini pertolongan. I'lam, ketahuilah olehmu annahu akan senya kelakuan idza haqqa dukhulan nari, idza haqqa dukhulun nari ala tawaifa minal mu'minin. Sesungguhnya kelakuan apabila telah pasti, waduh ini naudzubillah ya, sudah pasti apa? Dukhulun nar, masuk neraka. Ala tawaifa, kepada golongan-golongan minal mu'min, dari orang-orang mukmin. Ketika ada ketentuan golongan ini harus masuk ke neraka, andai kata seperti itu, maka saat orang-orang mukmin yang sudah harus menjadi kepastian harus masuk neraka, fa innallaha bifadlihi yaqbalu fihim syafa'atal anbiya was-siddiqin ba syafa'atal ulama was-salihin wa kulli man lahu indallah jahun wa husnu muamalah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala dengan karunia Allah ini zat yang maha baik, ya, maha baik, luar biasa baiknya, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan karunia-Nya Allah akan menerima pada mereka orang-orang mukmin yang akan masuk neraka syafa'atul anbiya, pertolongan para nabi. Kalau ketika orang-orang mukmin tersebut yang akan masuk neraka lalu diberi syafaat oleh para nabi, tentunya dengan izin Allah, maka orang-orang tersebut tidak jadi masuk nerakanya dengan syafaat para nabi, para rasul, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya kaum siddiqin, ini orang-orang kelas atas, bukan kelas kita. Kalau kita kelas ecek-ecek, ya, kita ini kelas ecek-ecek, ini kelas-kelas atas. Ba syafaatul ulama, bahkan Allah akan menerima pertolongan dari para ulama. Allahu Akbar. Maka kita cintai para ulama, para nabi, cintai, harus ada hubungan di dunianya. Di dunianya kita harus ada hubungan dengan mereka, dengan para kekasih Allah, wassalihin, dan orang-orang saleh. Para nabi, para siddiqin, para ulama, para solihin, mereka diberikan oleh Allah kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang yang mereka inginkan dengan izin Allah. Hardas. Wa kulli man lahu indallahi jahun wa husnu muamalah. Dan Allah akan menerima, ya, kepada orang yang orang tersebut baik hubungannya dengan Allah. Itu hubungannya baik dengan Allahnya baik, dengan sesama makhluknya Allah baik, gitu. Kardos. Nah, inilah, ya, masya Allah, karunia Allah yang sangat luar biasa. Ketika segolongan dari mukminin mereka sudah diponis akan masuk neraka, maka Allah menerima. Andai kata ada para nabi, para ulama, para siddiqin, para salihin, dan orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, mereka akan memberi syafaat kepada orang tersebut, maka oleh Allah diterima syafaatnya dengan izin Allah. Kardas. Oh, gitu dah. Jadi orang di ayeuna di dunia sing aya hubungan jeung para kakasih Allah. Harus ada hubungan batin, hubungan zahir, hubungan batin dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan ziarah kepada para kekasih Allah. Itu hubungan batin, ziarah itu. Ya, datang ke para wali-wali Allah, kita baca Quran, baca Yasin, baca tahlil. Mereka tahu siapa yang datang kepada mereka, tahu mereka itu siapa yang datang, siapa yang ziarah, tahu, dan tahu niatnya, yang baik yang nggak baik itu tahu. Maka perbaiki niat kita ketika niat kita tidak baik. Fa inna lahu syafa'atan fi ahlihi wa qarabati wa asdiqai wa ma'arifi, karena sesungguhnya bagi orang tersebut yang baik hubungannya dengan Allah diberi kewenangan syafaat, menyafaati pada keluarganya, untuk memberi syafaat keluarganya, kerabatnya, dan teman-temannya, dan orang-orang yang dikenal oleh dia. Kardas, ini butuh orang syafaat, ya.
butuh pisan urang syafaat, ya. Terutama syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali mengatakan fakun harisan ala an taktasiba li nafsika indahum rutbatas syafaah. Maka jadilah kamu orang yang sangat tamak, yang betul-betul menginginkan ala an taktasiba akan menghasilkan kamu li nafsika untuk dirimu indahum di sisi mereka para kekasih Allah rutbatas syafaah akan tingkatan syafaah. Kalau bisa kamu tergolong orang-orang yang bisa memberi syafaat. Kalau belum sampai ke situ, usahakan kamu jadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Gitu kuduna teh. Ulah ieu mah nyapaatan teu. Baik teh di syafaatan ge henteu, da ulah kitu. Kalau bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kewenangan dari Allah, izin dari Allah untuk memberi syafaat. Siapa mereka yang akan memberi syafaat? Para nabi, para siddiqin, para ulama, para salihin, dan orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan dengan sesama makhluk Allah. Mereka yang akan diberikan oleh Allah kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka inginkan dan yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang dapat tingkatan syafaat, atau kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat kelak di akhirat? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wadzalika bi alla tahqiru adamiyan aslan. Yaitu caranya dengan jangan kamu menghina, meremehkan kepada satu orang pun. Jangan kamu hina, jangan kamu menghina kepada satu orang pun dari manusia. Jadi ketika kita ketemu sama orang model apa saja, anggapan kita dalam diri kita, kita adalah orang yang lebih kotor dari dia. Kita adalah orang yang gak baik, dia orang baik. Meskipun zahirnya dia gak baik. Nah, gitu, kudu gitu tah cenah. Ya. Allah tahqira atau tuhaqira adamiyan aslan. Allah tahqira adamiyan aslan. Kamu tidak meremehkan, menyepelekan, merendahkan seorang manusia pun. Siapa saja. Ketika kita ketemu siapa saja, kita merasa diri kita bukan orang baik, dia orang baik. Meskipun dohirnya dia nggak baik. Nanti beda lagi babnya itu, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bab hati. Hati kita jangan menghina orang tersebut. Satu pun jangan kita hina. Waduh, itu kalau ingin mendapat rutbatus syafaah. Kalau ingin mendapatkan tingkatan syafaah, ia bisa memberi syafaat atau ia bisa mendapatkan syafaat. Caranya harus menjaga jangan sampai kita meremehkan, menghina satu manusia saja, apalagi banyak yang kita hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa seperti itu? Fa innallaha ta'ala khabba'a wilayatahu fi ibadihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan kekasihnya pada hamba-hambanya. Allah menyembunyikan kekasihnya, kecintaannya pada hamba-hambanya. Fala'alladzi tazdarihi ainuka huwa waliyullahi. Bisa jadi yang engkau anggap dia itu hina, ya, yang dianggap oleh hina oleh matamu, dia adalah seorang kekasih Allah. Tak apa lo orang. Kumaha lamun dianggap kurang hina teh kekasih Allah, urang mah bahaya, kawalat ke. Jadi tetap jaga hati ya. Ini masalah hati kita. Jangan meremehkan seorang manusia pun. Jangan menghina kepada seorang manusia pun. Ya. Jangan kita hina. Andai kata dia berbuat maksiat, kita doakan supaya dia tobat kepada Allah. Itu saja. Ya. Kita pun nggak tahu akhir umur kita apakah baik atau nggak baik, nggak tahu. Ya, jangan menghina, ya. Jangan menghina seorang manusia pun, siapapun, jangan kita hina. Andai kata dia tidak baik, kita doakan, kita ingatkan, kita nasihati.
tapi tetap hati gak boleh kita menghina. Wala tastasghir ma'siyatan aslan. Yang kedua, kalau kita ingin sampai kepada rutbatus syafaah, tingkatan syafaat, imma kita memberi syafaat atau kita mendapatkan syafaat. Yang kedua, wala tastasghir ma'siyatan, jangan kau anggap kecil kemaksiatan. Aslan sama sekali. Jangan meremehkan maksiat. Ada letik iya maksiat, ada dosa letik, tahu dianggap letik. Jangan kau anggap kecil itu maksiat sama sekali. Mengapa? Fa innallaha ta'ala khabba ghadabahu fi ma'asih. Maka sesungguhnya Allah menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam kemaksiatannya. Bisa jadi fala'alla maqtallahu fihi, bisa jadi murkanya Allah ada pada itu maksiat yang engkau anggap itu kecil. Yang kedua, jangan meremehkan maksiat. Ya, apapun maksiat, ya, cepat-cepat bertobat. Kalau kita sudah maksiat, cepat-cepat bertobat. Jangan dianggap sepele itu maksiat. Jangan dianggap kecil itu maksiat. Andai kata kita sudah terjelus kepada maksiat tersebut, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kardos, meskipun iya itu dosa kecil, tetap jangan dianggap kecil. Namun kabuhulan ai kabuhulan teh kucucuk anu gede anu leutik. Alit kabuhulan keselek, non Indonesiana kabuhulan kabeureuyan kudu alit kudu ageng leutik nyeri teu sieun ai kasurah kudu ageng kudu alit tuh diantep bahaya. Itulah gambarannya dosa. Jangan dianggap sampai kecil, dianggap remeh di dalam perbuatan bisa jadi adanya murka Allah pada maksiat yang engkau anggap itu kecil. Kemudian yang ketiga, wala tastahqir aslan ta'atan, jangan kau anggap sepele ketaatan. Sekecil apapun itu ketaatan, jangan kau anggap sepele itu ketaatan. Baca alhamdulillah, baca bismillah, baca sholawat, jangan dianggap sepele. Sedekah meskipun 2.000, 5.000, 100.000, jangan kau anggap sepele. Ya, jangan kau anggap sepele. Jangan menganggap remeh terhadap ketaatan. Meskipun hadir di majelis taklim, jangan dianggap remeh itu. Ya, duduk di majelis ilmu jangan dianggap remeh. Naon indit ke pengajian menang naon gitu-gitu keneh, nggak tahu dia. Apal kayak di akhirat kumaha gede kena ganjaran ngaji, ganjaran jiuk di pengajian. Jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh ketaatan, ya. Meskipun waduh kaberangan datangkeun bae, kabagian aku 5 menit gekeun bae, baik teh ke kadinya teh pas robanang pana keun bae. Nu penting ini ngan ulah diniatan we rek paneuri datangna, ya. Ieu mah diniatan wae anjing mah rek 10 menit deui we gitu, ulah diniatan. Ai diniatan mah bade pangpayuna gitu, efeknya dernana pang gitu. Nu penting niatna heula sing bener, ya gitu. Wala tastahqir aslan ta'atan, jangan kamu menganggap remeh sama sekali kepada ketaatan. Apa saja itu ketaatan? Ucapan, siapa sih yang nggak bisa mengucapkan alhamdulillah? Habis bisa kan? Siapa sih yang nggak bisa baca la ilaha illallah? Bisa sararnya. Tong diremehkeun. Ya, jangan diremehkan. Sholawat jangan diremehkan, istighfar jangan diremehkan, baca Quran meskipun sedikit jangan diremehkan, hadir majelis taklim jangan diremehkan, sedekah meskipun kecil jangan dianggap remeh, sehingga kita meninggalkan itu kebaikan, jangan. Sehingga Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, wa iyyaka antastasghira dzarratit ta'at fala ta'tiyaha wa dzarratil ma'asi fala tattaqiyaha. Hati-hati, kata Imam Ghazali, hati-hati, jangan kau anggap sepele, ya, ketaatan meskipun sebesar atom itu ketaatan, lalu kamu tidak lakukan. Jangan.
Kita mampunya sedekah 2.000, ya keluarkan 2.000. Ulah ngadaguan kayak geus aya 10.000. Lamun aya lamun eueuh. Tungtunan teu. Jangan nunggu kaya. Kayak we abdi basa sedekah geus beunghar. Kumaha teu beunghar-beunghar? Berarti teu sedekah atuh. Jangan. Keluarkan saat itu. Semampu kita dengan niat yang baik. Wa fa iyyaka an tastasghira dzarratit ta'at fala tatiha. Hati-hati, jangan kamu nganggap remeh kecil ya ketaatan meskipun hanya sebesar atom. Atom teh timbangan sakumaha atom teh? Alit pisan, kecil. Tapi itu kebaikan, jangan kau tinggalkan. Lakukan itu kebaikan. Meskipun kecil. Meskipun kecil, lakukan itu kebaikan. Kemudian wadarratil ma'asi fala tattaqiha. Hati-hati, jangan menyepelekan kemaksiatan meskipun sebesar atom itu maksiat. Ningali nu haram. Ada ieu mah gambar kade bisi adirinya aya benduna Allah ka urang. Da ieu mah lain jelmana, ieu mah gambarna, ieu mah filmna. Nya gitu. Tapi kade bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Jangan kamu menganggap sepele terhadap kemaksiatan meskipun sebesar atom itu maksiat. Lalu kamu tidak menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kardos. Fa inna Allah ta'ala khabba ridhahu fi ta'atih fa'ala alla ridhahu fi. Kamu jangan meremehkan ketaatan, apapun itu ketaatan, apapun itu amal soleh, jangan kamu remehkan. Bisa jadi karena sesungguhnya Allah telah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatannya. Bisa jadi yang dianggap oleh kamu itu remeh, di situ padahal ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Piranan 2.000 perak karena kecreng, lamun urang ikhlas bisa menang ridho Allah tidinya. Komo lamun gede, ya mah ceutik tapi ikhlas, halal, wah bisa menang ridho Allah tidinya. Walau al kalimat thayyibah, meskipun ucapan yang baik, belajar yang keluar dari mulut kita yang baik. Jangan menggunjing orang lain, menghina orang, menjelek-jelekan orang, mencaci orang. Jangan. Berapa banyak nanti di akhirat gara-gara satu ucapan orang masuk neraka. Satu ucapan, sakalimat, sahuruf bisa asup ke neraka kayak di akhirat. Gara-gara ucapan anu teu bener. Walau al kalimat thayyibah, meskipun itu kebaikan, ucapan yang baik. Ucapan yang baik. So keluarkan bahasa-bahasa nu sae, nu matak hate batu teh geunaheun. Ulah nu matak nyeri hate batur omongan teh. Awil lukmata, atau itu kebaikan hanya satu suap. Sabaraha hargana si sahuap? Namun sangu sahuap kira-kira aya nu jualan sangu sahuapeun aya henteu? Teu aya. Meskipun satu suap jangan kamu remehkan, itu kebaikan. Ya, kita acara maulid, acara haulan, acara rajaban, bantu. Meskipun andai kata mampunya satu pincuk, andai kata keluarkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Awil lukmata, atau satu suap. Saragot. Saragot sabaraha hargana cai saragot? Walau aya nu ngajual saragot mah. Ya. Meskipun aqua air putih 1 gelas atau setengah gelas, jangan ditinggalkan. Lakukan kalau kita mampu. Kartos. Awin niatal hasanata, atau niat yang baik. Niatkan yang baik. Saya ya Allah kalau punya rezeki ya Allah ingin bantu orang-orang yang tidak mampu. Niatkan dalam hati. Kalau ada rezeki ya Allah, saya ingin bantu pesantren, saya ingin bantu para ulama yang sedang dakwah di jalanmu, saya ingin bantu untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Niatkan itu. Dan ketika ada bantu, berarti benar niatnya.
Ya mau aya teh kedewe da seuti keneh dah kabohong lihat teh. Ngabohong niatna. Au ma yajri majrahu, atau yang berjalan pada tempatnya. Itu ya. Kalau kita ingin mendapatkan rutbatus syafaah, derajat tingkatan syafaah, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, usahakan lakukan ini 3 perkara. Yang pertama, jangan menghina manusia, siapapun dia, ya, siapapun dia jangan kita hina. Itu la tahqir adamiyan aslan. Yang kedua, jangan menganggap sepele terhadap maksiat, meskipun sekecil apapun itu maksiat, jangan dianggap remeh. Yang ketiga, jangan menganggap remeh atas kebaikan ketaatan, meskipun sekecil apapun itu ketaatan, jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, kita tidak menghina orang lain, kita menjaga diri betul-betul dari kemaksiatan meskipun kecil, ya, ketika kita maksiat cepat-cepat bertobat, dan kita tidak meremehkan terhadap kebaikan meskipun kecil, insya Allah kita akan mendapatkan rutbatus syafaah. Amin. Tingkatan syafaah, derajat syafaah, artinya kita akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang kita inginkan, orang yang kita cintai. Ini yang diharapkan oleh kita daripada menghadiri para kekasih Allah, haul para kekasih Allah, ziarah kepada para kekasih Allah, kita membantu meskipun hanya sedikit, insya Allah nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengundang syafaat para kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada hubungan dengan mereka, ziarah kepada mereka, mendoakan mereka, meskipun sebetulnya yang butuh doa siapa? Kita. Kalau mereka sudah di dalam kenikmatan, mereka sudah dalam nikmat Allah di alam kuburnya, kita nih yang butuh doa dari mereka, ya. Ya, mudah-mudahan dengan membantunya kita, ya, kepada acara-acara haul, acara-acara maulid, acara-acara rajaban, dan apa acara yang baik-baik, mudah-mudahan kita mendapatkan rutbatus syafaah. Kita jadi orang-orang yang dapat memberi syafaat, atau orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal